Selamat bertemu lagi teman-teman Revolveri Channel. Menjelang tanggal 10 Januari, tanggal dimana ulang tahun sebuah partai yang syarat akan liku-liku dinamika perjuangan. Partai tersebut bernama PDI Perjuangan. Merdeka, teman-teman. Satu-satunya partai yang punya sejarah panjang, berliku, dan unik di Republik ini. Saya sebut demikian karena partai yang lain tidak punya sejarah dan dinamika yang dinamis seperti Partai PDI Perjuangan. Kali ini kami akan ceritakan sejarah panjang PDI Perjuangan menjadi dua bagian, yaitu sejak partai tersebut bernama Partai Demokrasi Indonesia yang berawal dari fusi beberapa partai pada zaman awal-awal Orde Baru. Pada masa itu, awal dari sejarah kelam bangsa Indonesia dalam masa-masa pembungkaman demokrasi, pada masa-masa apa yang disebut dengan negara tanpa kritik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian disebut dengan Cacat Orde Baru. Diawali dengan penyederhanaan partai politik. Itulah awal mulanya pembungkaman demokrasi. Di sini PDI Perjuangan punya sejarah yang unik. Basis awal Partai PDI Perjuangan sebenarnya adalah Partai Nasional Indonesia yang pada masa Orla PNI terkenal dengan basis ideologinya yang sangat kental, yaitu basis ideologi Marxisme. Pada masa Orba, karena ketakutan akan kritik dan dengan alasan untuk stabilitas pembangunan, maka kemudian penguasa saat itu melakukan penyederhanaan partai politik dengan dalih stabilitas pembangunan, namun yang terjadi adalah bagaimana cara untuk melanggengkan kekuasaan. Maka pada masa itu hanya ada dua partai dan satu sekretariat bersama golongan kekaryaan. Artinya rakyat Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kalangan agama dikelompokkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan, dan kalangan nasionalis sekuler dikelompokkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia, dan kelompok-kelompok nasionalis yang tidak di dalam kerangka nasionalis yang sekuler kemudian
masuk dalam sekretariat bersama kekaryaan tersebut. Maka kita akan konsen hanya sesuai dengan topik judul sejarah panjang PDI Perjuangan. Kita fokuskan pada Partai Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia ini terdiri dari beberapa unsur partai, yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Saat itu dibentuklah tim perumus yang terdiri dari Mr. Hardi dari unsur PNI, M. Siregar dari unsur Parkindo, PB Dagusta dari Partai Katolik, Ahmad Soekarmadijaya dari unsur IPKI, dan Soekarni dari Murba. Kemudian yang terjadi karena dari berbagai macam unsur partai yang kemudian dijadikan satu, jelas tidak akan menjadikan soliditas daripada partai tersebut. Dan ini rupa-rupanya memang sengaja diciptakan oleh Orde Baru supaya partai hanya memikirkan kondisi internalnya saja. Selalu disibukkan oleh perebutan kekuasaan antar faksi dari unsur-unsur partai yang beroposisi. Kemudian karena memang kehendak pemerintah, ya kita semua tahu lah, kalau sudah menjadi kehendak pemerintah, maka pada tanggal 10 Januari yang kemudian kita kenal bersama menjadi hari ulang tahun PDI, pada tanggal 10 Januari 1973 di kantor DPP PNI dengan deklarator 9 orang, yaitu yang MH Isnaini, yang Abdul Majid dari unsur PNI juga, Awinas dari Parkindo, kemudian Sabam Sirait dari Parkindo, Ben Mangrengseng dari Partai Katolik, Efek Witnyo Sumarsono dari Partai Katolik, S. Murbantoro, RJ Pakan dari Murba, Ahmad Soekarmadijaya dari IPKI, dan M. Sadri dari IPKI dideklarasikanlah Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya kemudian diselenggarakan Munas pada tanggal 20 sampai 24 September tahun 1973 juga. Namun tidak membuahkan hasil, dan seperti yang kembali kita sebut di atas, konflik kepentingan di internal akan perebutan kekuasaan sangat tajam saat itu. Dan inilah memang bagaimana piawainya strategi Orba untuk melanggengkan kekuasaan. Itulah juga sebabnya kenapa Partai Demokrasi Indonesia waktu itu selalu ricuh saat akan menyelenggarakan kongres, karena faktor sejarah daripada berdirinya partai tersebut. Sampai kemudian karena desakan waktu untuk terselenggaranya pemilu pada tahun 1977, mau tidak mau diadakanlah Kongres PDI yang pertama pada bulan April 1976, tepatnya di Hotel Marco Polo.
kebetulan saya adalah sedikit orang pelaku sejarah daripada Partai Demokrasi Indonesia. Saya waktu itu masih tajam dalam ingatan saya berumur sekitar 4 tahun, diajak oleh kakek saya yang kebetulan juga salah seorang pendiri dan deklarator Partai PDI Indonesia di Kabupaten Pati dan di Jawa Tengah, yaitu Bapak Sulaiman Wijo Soekarto. Kami hadir waktu itu, seingat saya, dengan Pak Hadi Nurcito, Pak Warsono, dan beberapa orang yang lain, saya dan yang putri saya. Kecuali saya, semuanya sudah meninggal saat itu. Kemudian terpilihlah ketua PDI yang pertama, yaitu Bapak Sanusi Harjadinata. Secara aklamasi beliau terpilih, menyingkirkan MH Isnaini, sang deklarator konstitusi. Kontrol pemerintah saat itu sangat kuat. Friksi dan konflik internal yang sengaja diciptakan tetap berlanjut. Dalam perjalanannya, partai ini, terutama dari faksi-faksi yang berasal dari Partai Nasional Indonesia, memang sudah beroposisi dengan pemerintah saat itu, walaupun oposisi dalam kontrol kuat. Dan pada masa itu sikap oposisi yang sangat kentara dan ditunjukkan oleh partai tersebut, yaitu dengan menerima dan memfasilitasi anggota-anggota petisi 50 di DPR RI, dan kemudian anggota fraksi PDI yang memfasilitasi dan menerima petisi 50 saat itu, semuanya dikenakan sanksi pergantian antar waktu. Masih hangat dalam ingatan saya, yang menerima dan kemudian direkol adalah, yang masih saya ingat ya saat itu, Bapak Sulomo BA, anggota fraksi DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia daerah pemilihan Jawa Tengah asal Solo. Abdul Majid, anggota DPR RI daerah pemilihan dari DKI Jakarta. Sulaiman Wijo Soekarto, anggota DPR RI Partai Demokrasi Indonesia daerah pemilihan Jawa Tengah dari Pati, yang kebetulan juga masih yang saya sebut. Dan oh ya, ada satu lagi perempuan Serikandi Demokrasi di dalam tubuh PDI Perjuangan saat itu, yaitu Ibu Walando yang berasal dari daerah pemilihan Manado. Mereka semua itu berujung pemecatan, dan beberapa anggota partai yang lain yang tidak saya ingat. Dan kemudian berujung pada pelaksanaan setelah dalam pergantian antar waktu tersebut, kemudian berujung pada pelaksanaan kongres yang kedua. Dalam kongres
yang kedua ini, oh ya saya lupa. Penerima delegasi petisi 50 tadi dimotori oleh Pak Abdul Majid dan tokoh yang sangat terkenal saat itu, yaitu Profesor Usep Pranawijaya SH, juga anggota fraksi PDI Perjuangan, anggota fraksi PDI. Kalau nggak salah kemudian juga Pak MH Esnaini. Ada 8 apa 10 kalau tidak salah anggota fraksi PDI yang diantar waktu saat itu. Kemudian buntut dari pergantian antar waktu ini berbuntut kericuan pada Kongres PDI yang kedua. Dalam Kongres PDI yang kedua ini, yaitu pada tahun 81 kalau tidak salah ya, 81 ya, muncullah nama Sunawar Sukawati yang terpilih menjadi ketua PDI saat itu. Kalau tidak salah ini Pak Sunawar ya. Dinamikanya setelah itu suara PDI kemudian mengalami penurunan. Seperti misalkan di Kabupaten Pati pada saat pemilu 77 mencapai raihan kursi 9, namun pada pemilu 82 PDI di Kabupaten Pati hanya meraih suara 2 kursi. Ini buntut dari konflik perpecahan yang pertama saat itu, lebih cenderung perebutan kekuasaan antar faksi dari di dalam tubuh faksi Partai Nasional Indonesia. Dan saat terjadi perebutan di tubuh faksi Partai Nasional Indonesia, ternyata berpengaruh besar sekali terhadap perolehan suara daripada Partai Demokrasi Indonesia. Setelah mengalami penurunan suara, maka pada Kongres ketiga terpilihlah tokoh muda yang energik saat itu, yaitu Pak Suryadi. Sangat menarik, beliau ini adalah aktivis GMNI dan menantu mantan Gubernur Jawa Tengah Bapak Hadi Sugeno, di mana sejarah mencatat bahwa Pak Hadi Sugeno ini adalah gubernur dan orang yang sangat dekat sekali dengan Bung Karno. Dan atas terpilihnya Pak Suryadi atau Masur sebutan bekenya saat itu, beliau kemudian menarik anak-anak Soekarno masuk ke dalam gerbong PDI saat itu. Mbak Mega masuk, Mas Guluh masuk saat awal kepemimpinan Suryadi. Dan ternyata masuknya anak-anak Soekarno di kancah politik membawa sentimen sangat positif bagi perkembangan partai tersebut. Dibuktikan dengan naiknya perolehan suara partai tersebut pada pemilu 1987. Ini terus berlanjut
konflik saat itu relatif kecil dengan pola kepemimpinan Suryadi serta masuknya anak-anak Soekarno. Puncak kepemimpinan Suryadi adalah pada pemilu 92, di mana partai tersebut mengembalikan kejayaan partai seperti saat pemilu 77, bahkan melebihi perolehan kursinya. Melihat fenomena ini, tentunya Orde Baru kembali lagi sedikit khawatir lah, bukan sedikit khawatir, sangat khawatir akan perkembangan positif daripada Partai PDI. Orde Baru ketakutan dengan masuknya anak-anak Soekarno di kancah politik. Dan bagi Soekarnois, semua tahu siapa yang paling ditakuti Orde Baru saat itu. Siapa anak Soekarno yang paling ditakuti? Yang paling ditakuti saat itu adalah Guntur Soekarno Putro untuk comeback di kancah politik. Ada cerita menarik tentang Mas Tok ini. Kenapa dia tidak terjun di kancah politik praktis? Karena kondisi partai yang menunjukkan arah sentimen positif, maka Suryadi tidak disenangi oleh pemerintah saat itu. Maka kemudian Kongres keempat PDI menjadi kongres yang paling panas di antara kongres-kongres sebelumnya. Perjalanan panjang kongres tersebut hingga terpilihnya Megawati Soekarno Putri secara de facto di Surabaya, hingga kemudian terjadi perjalanan yang berliku-liku adalah situasi di mana partai tersebut memang benar-benar harus diuji. Tujuan dari partai PDI yang pertama yaitu bagaimana pemerintah Orde Baru saat itu tidak menginginkan Suryadi, namun kemudian yang muncul adalah yang paling tidak diingini, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagi Orde Baru itu adalah sebuah kecelakaan besar politik saat itu. Saat kongres keempat, saya masih sedikit bisa merekam bagaimana panasnya kongres tersebut yang saat itu berlangsung di Medan, bagaimana seorang Jacob Nuawea muda dengan gagah berani menabrakkan jeepnya di pintu gerbang area kongres untuk mengobrak-abrik situasi kongres saat itu, yang ya terus terang aja sangat dicengkram oleh kekuasaan saat itu. Akhirnya kongres Medan saat itu gagal dan partai terus berpolemik, berdinamika, dan akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan
KLB di Asrama Haji Surabaya. Suryati oleh pemerintah sangat ingin disingkirkan. Di luar dugaan yang sangat dibenci justru muncul sebagai pimpinan secara de facto karena terjadi kevakuman dalam area kongres saat itu, yaitu Megawati Soekarno Putri. Masih terekam dalam ingatan saya. Kembali lagi, saya diajak oleh yang saya saat itu untuk mengawal ketua DPC PDI Perjuangan, ketua DPC PDI Pati, mengawal dan memastikan bahwa jika terjadi sesuatu maka harus memilih Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan rakyat saat itu. Artinya rakyat PDI Perjuangan, rakyat PDI. Kami saat itu, yang saya mondar-mandir di dalam dan di luar kongres. Bagaimana memobilisir ketua-ketua PDI di Jawa Tengah saat itu, ketua DPC PDI di Jawa Tengah saat itu, dengan tentunya saat itu berbagai risiko, berhadapan dengan pihak aparat kekuasaan. Jadi ya terus terang aja, kami sekeluarga itu sudah biasa lah diawasi, didatangi oleh intel dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi santapan yang biasa-biasa saja, seperti orang minum kopi ini. Jangan di luar dugaan oleh Orde Baru, Megawati kemudian muncul sebagai ketua umum secara de facto. Dan kalau kemudian dicermati, sebenarnya kemunculan Mbak Mega ini bukan kemunculan yang instan, walaupun dihembuskan oleh pemerintah saat itu bahwa Mega tidak mampu memimpin, Mega hanya seorang ibu rumah tangga. Namun diingat oleh korban bahwa Megawati adalah anak Soekarno. Megawati ada karena didukung oleh tokoh-tokoh PNI yang mengelilinginya saat itu. Saya tahu bagaimana tokoh-tokoh tua PNI turun gunung, Pak Abdul Majid, Mbah Tarjo, Eyang saya, Pak Suromo, tokoh-tokoh tua di Jawa Tengah saat itu, dan Pak almarhum Pak Surat Al-Hawi dan lain sebagainya, berkoordinasi rapat-rapat gelap di bawah intel disertai dukungan arus bawah daripada PDI saat itu. Maka itulah yang menjadikan Mbak Mega sangat kuat. Secara de facto Megawati sudah terpilih menjadi ketua umum PDI. Pemerintah menunda-nunda mencahkan kepemimpinan Mbak Mega saat itu. Kemudian berlanjut pada kongres-kongres abal-abal, diantaranya kemudian
melahirkan Fatimah Ahmad sebagai pimpinan PDI, dan kembali lagi gagal. Kemudian Suryadi digeret lagi untuk kemudian didukung menjadi ketua umum dan lain sebagainya. Konflik di internal menjadi semakin runcing. Menjelang pemilu 97, mau tidak mau pemerintah harus mensahkan struktur pengurus partai PDI. Maka dengan cara-cara kekuasaan yang sangat kotor disahkan PDI di bawah kepemimpinan Suryadi. Karena mungkin dianggap pemerintah bahwa hanya Suryadi lah yang mampu menandingi Mbak Mega saat itu. Dan ini kembali lagi pemerintah menjadi salah perhitungan. Setelah kemudian Suryadi disahkan, kemudian ada beberapa peristiwa yang ini menjadi tonggak sejarah daripada PDI dan PDI Perjuangan saat ini. Bagaimana kita tahu semua, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dilakukan mimbar-mimbar bebas, dilakukan mimbar-mimbar rakyat di kantor PDI saat itu, ya di Jalan Diponegoro, sehingga PDI di bawah kepemimpinan Suryadi yang dianggap sah oleh pemerintah tidak bisa menguasai kantor partai. Dan sebelumnya juga terjadi apa yang disebut dengan peristiwa Gambir dan lain sebagainya. Itu buntut daripada Kongres abal-abal. Nah, ada hal yang nggak mencatat. Setelah PDI Suryadi berkali-kali gagal dan tidak bisa menguasai kantor DPP partai, pemerintah semakin pusing dengan kondisi politik ibu kota diakibatkan oleh gerakan mimbar bebas di bawah kepemimpinan Ibu Mega saat itu, yang menjadikan situasi di ibu kota menjadi panas. Situasi saat itu berujung kepada peristiwa perebutan secara paksa oleh aparat pemerintah kantor DPP partai, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Banyak korban jiwa. Itulah situasi yang sebenarnya saat ini. Dan ini partai lain di Republik ini saya yakin tidak pernah mengalami dinamika organisasi yang seperti itu. Itulah yang menjadikan kenapa PDI Perjuangan menjadi partai yang sangat kuat hingga saat ini. Kejadian tersebut berbuntut panjang, dan saat itu pemilu 97 harus segera terlaksana. Ada catatan menarik di sini, bagaimana gagahnya Sri Kandi Demokrasi yang bernama
Diah Permata Megawati Soekarno Putri. Beliau menyatakan tidak ikut pemilu saat itu. Dan ini kemudian melegitimasi kepemimpinan Ibu Mega. Bagaimana kemudian tergerusnya suara Partai PDI, hampir tidak memperoleh kursi saat itu. Ada note tersendiri, catatan tersendiri. Di Solo, situasi ini dimanfaatkan dengan cermat dan cerdik oleh Ketua Partai Persatuan Pembangunan Solo bernama Mutrik Sangidi. Melihat situasi tersebut, Mutrik dengan sangat cerdas Mutrik dengan sangat cerdas menggelorakan apa yang disebut Mega Bintang saat itu. Itu juga melegitimasi lagi keberadaan Megawati. Suara P3 di Solo naik drastis karena kampanye Mega Bintang. Itulah situasi dan kondisi internal PDI dari awal berdirinya saat fusi hingga menjelang tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Karena apa? Karena pemilu 97, produk dari pemilu 97 hanya berumur setahun. Siapa yang menyangka kemudian saat itu terjadi reformasi dan kemudian diikuti dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Itulah sekelumit perjalanan Partai Demokrasi Indonesia. Nanti di episode berikutnya jangan lupa tunggu dan tonton. Berikan komentar kalau ada yang salah dan ada yang mungkin saya lupa, karena ini sejarah singkat saja. Saat ini perjalanan PDI saya akhiri pada episode cerita pemilu 97, di mana saat itu dengan Megawati menyatakan tidak ikut pemilu, suara PDI benar-benar tergerus dan hampir tidak mendapatkan kursi. Sekian dulu, nantikan episode berikutnya tentang bagaimana PDI Perjuangan lahir. Merdeka.